hari ini rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum, kami memerintahkan bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi, kami pakai nama Fau Ganjar. Di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang Fau Ganjar. Gibran berulang kali pasca putusan MK ditanya wartawan selalu ngeles, saya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ternyata langsung ke Jakarta dikumingkan menjadi kader Golkar karbitan mendadak. Malu nggak sih? Ya, Pak Jokowi ini masih bisa dipercaya atau tidak? Gibran sang wayang itu pelin-pelannya luar biasa, cengengesan, seolah-olah dia menikmati segala kemewahan yang disiapkan oleh sang bapak atau sang ibu. Saya jujur sebagai pendukung Pak Jokowi malu. Dukung putranya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu mendatang. Partai Golkar secara resmi mencalonkan Gibran sebagai pendamping bakal capres Prabowo Subianto. Restu dari Jokowi disampaikan pada setelah menghadiri peringatan Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Jokowi menyatakan sebagai orang tua ia telah merestui dan mendoakan keputusan putranya untuk maju pada pemilu 2024. Presiden menilai Gibran telah dewasa dan sebagai orang tua, Jokowi tidak akan mencampuri pilihan putranya tersebut. Para menteri, orang tua itu hanya mendoakan dan semuanya cocok, Pak Anies cocok, Pak Ganjar cocok. Kali ini saya memiliki pandangan. Ini strategi hebatnya Jokowi, ya, dimana dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo dan Ganjar dengan Mahfud MD, ini luar biasa. Sebetulnya tujuannya bagaimana caranya Anies tidak masuk ke dalam putaran kedua. Seandainya Anies masuk putaran kedua, salah satu gugur antara Ganjar atau mungkin Prabowo, suara kalau gugur Prabowo otomatis suara Gibran akan masuk ke Ganjar, dan sebaliknya bila Ganjar rontok di putaran pertama, suara Ganjar akan masuk ke Prabowo. Ini strategi jitu. Saya tahu tujuan daripada Jokowi ini mulia. Dia tidak mau bangsa ini jatuh ke tangan yang keliru, sampai akhirnya dia mengorbankan semua reputasinya, dia korbankan semua nama baiknya, dia korbankan semua reputasinya untuk bangsa ini. Ya, kita lihat di situ ada AHY, di situ ada Airlangga, di situ ada Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaan, kok Gibran yang dipilih, yang jelas-jelas dia adalah kader PDIP. Di sini langkah kuda Jokowi susah ditebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran jadi cawapresnya Prabowo, maka yang terjadi adalah puncak pengkhianatan Jokowi ke Megawati. PDI Perjuangan disebut bakal memecat Gibran Raka Buming Raka. Hal ini bakal dilakukan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu jika Gibran memilih menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasah, menilai jika Gibran menerima pinangan Prabowo, maka menandakan dalam tanda kutip jadi pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap Megawati. Jika kemudian Gibran tentu dipecat oleh PDIP,
dan ini menjadi puncak pengkhianatan Jokowi pada Megawati. Karena tidak mungkin Gibran mewakili PDIP untuk koalisi dengan Gerindra, kata Dedi saat dihubungi pada Rabu 11 Oktober 2023. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi maraknya dorongan agar Gibran mau menjadi cawapres Prabowo kian kuat. Aspirasi dan usulan ini datang dari sejumlah kalangan, termasuk dari pihak Gerindra sendiri. Mengenai sosok Gibran sendiri, kata dia, sebenarnya tak punya pengaruh secara elektoral. Namun ia dianggap telah menjadi simbol ayahnya, yakni Presiden Jokowi. Propaganda yang selama ini berlangsung pun dilakukan oleh relawan dan simpatisan Jokowi, sehingga publik akan melihat Jokowi dalam diri Gibran. Jadi Gibran dianggap ada karena faktor Jokowi, ujarnya. Ia mengatakan Prabowo membidik Gibran bukan karena soal prestasi, karena tentu akan kesulitan menawarkan prestasi Gibran dalam rangka kepemimpinan nasional. Tetapi Prabowo melihat pengaruh dan basis massa Jokowi, dan itu yang sedang ia perebutkan dengan Ganjar Pranowo. Sehingga kans Gibran menjadi cawapres besar sepanjang Prabowo masih mengira Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kontestasi 2024. Lanjutnya lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres, lalu DPR mengikuti rekomendasi hukum dari MK, ini membuka jalan pintas Gibran masuk ke bursa cawapres. Dan tentu saja sekaligus menutup pertarungan Prabowo dan Ganjar atau PDIP, karena mustahil Jokowi tidak mengerahkan semua kekuasaannya untuk Gibran, dan sekaligus mengawali konflik terbuka antara PDIP dan Jokowi. Pungkasnya lagi, lebih lanjut diberitakan kalau hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri kian memanas. Meski hadir dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 29 September 2023 yang lalu, keduanya disebut tak akur. Para kader PDIP agaknya mencium ketidakharmonisan itu. Sampai-sampai Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengomentari para kader partainya yang tak bertepuk tangan saat Jokowi berpidato. Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Jokowi, seperti sering disebut Mega dalam pelbagai pidato, adalah petugas partainya. Dukung-mendukung calon presiden 2024 membuat hubungan keduanya kurang mesra. Jokowi yang tak dilibatkan dalam pemilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP semakin dekat dengan Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra. Disebutkan lagi kalau hubungan keduanya kian tak menentu ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggugat ambang batas usia calon presiden. PSI ingin Mahkamah Konstitusi merevisi usia minimal menjadi calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tujuannya membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, bisa masuk bursa calon wakil presiden di 2024 mendatang.